sehat bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semua yang hadir di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan peserta diskusi, pagi ini kita akan mendiskusikan sesuatu yang cukup penting, sesuatu yang tentu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk tidak menyerah di tengah pandemi. Sesuai tema diskusi kita pagi ini, yakni bangkit di tengah pandemi, kita akan ngobrol dengan pelaku usaha yang eksis di tengah suramnya geliat ekonomi, daya beli masyarakat yang anjlok, gerak sosial yang terbatas. Meski begitu, kita tidak boleh menyerah, tidak boleh pasrah begitu saja, kita harus terus bergerak dengan inovasi dan kreativitas tentunya. Nah, pagi ini telah berkenan hadir bersama kita Bapak Safia Budi Yuwono, pemilik salah satu rumah makan di Magelang, juga telah tersambung dengan dua pejabat di lingkungan Disnaker Trans Kota Magelang, yakni Ibu Eni Kusuma Dewi SEMM, Kabid Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, serta Bapak Rokim SH, PLT Kabid Hubungan Industrial, Pelatihan Produktivitas dan Transmigrasi. Ada juga ibu rumah tangga sekaligus reseller, Mbak Puput, dan elemen masyarakat lainnya yang terlibat dalam diskusi kita pagi ini. Kami sampaikan bahwa diskusi kita terselenggara atas kerjasama Harian Jawa Pos Radar Semarang dengan Satgas COVID-19 Pusat. Saya sendiri, Sulis SA, yang akan menjadi moderator diskusi kita selama kurang lebih 30 menit ke depan. Baik, saya akan ke Bapak dan Ibu dari Disnaker Trans dulu, Ibu Eni Kusuma Dewi dan Bapak Rokim. Saya sapa dulu Ibu Eni dan Pak Rokim. Selamat pagi, Assalamualaikum. Ibu Eni, Pak Rokim. Selamat pagi, Waalaikumsalam. Apa kabar, sehat Bu Eni, Pak Rokim? Alhamdulillah sehat semuanya. Alhamdulillah. Pagi ini Magelang cuaca cerah atau cerah? Alhamdulillah. Cerah ya, Pak Rokim ya. Kota Magelang pagi ini ya, sama dengan Semarang pagi ini juga cukup cerah. Nah, langsung saja ini ke situasi pandemi terkait dengan kondisi ketenaga kerjaan. Seberapa besar ini khususnya di Magelang efek pandemi, utamanya terkait dengan mungkin kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK di Magelang. Monggo, Ibu Eni atau Pak Rokim ini. Yang sudah dapat karena kemarin ada yang betul. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator dari Jawa Pos ya, dan Bapak Ibu sekalian peserta Zoom atau diskusi FGD terkait dengan bangkit dari pandemi. Izinkanlah pada kesempatan siang hari ini, saya sebagai Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja bersama Pak Rokim sebagai PLT Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Produktivitas dan Transmigrasi izin menyampaikan bahwa pada kesempatan siang hari ini Bapak Kepala Dinas tidak bisa hadir karena beliaunya bersamaan dengan acara yang ada di Dewan G. Ya. Dengan tadi seberapa besar dampak PHK di Kota Magelang, izin menyampaikan bahwa situasi di Kota Magelang mungkin tidak seberapa dengan kabupaten kota yang lain, karena seperti kita ketahui bersama bahwa Kota Magelang adalah kota yang kecil, alhamdulillah kota yang kecil, dan perlu kita kebanyakan di Kota Magelang kan kota jasa, sehingga dampak terhadap PHK tidak seperti kabupaten kota yang lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa untuk Salatiga sendiri itu PHK sangat banyak sekali, kabupaten juga banyak. Tapi untuk Kota Magelang, jumlah data yang di PHK dan dirumahkan untuk saat ini, sampai dengan saat ini yang di PHK tercatat di kita sebesar 23 orang. Sedangkan untuk dirumahkan sebesar 360 orang. Itu. Jadi dampak untuk PHK dan dirumahkan untuk Kota Magelang sendiri tidak begitu berarti lah untuk Kota Magelang, karena kita sebagai kota jasa itu. Iya. Biasanya apa yang mendasari PHK ini? Kaitannya dengan keluhan pengusaha atau
semata karena pandemi ini atau ada hal lain ini Bu Eni atau Pak Rohim? Ya, kami tambahkan untuk masalah PHK atau masalah hubungan industrial di Kota Magelang. Ya, ini tadi telah disampaikan oleh Ibu Kabid Peta untuk PHK sebanyak 23. Ini kebanyakan karena habis putus kontrak. Ya, ini ada 22 yang kontrak habis PHK. Kemudian yang 2 itu betul-betul PHK karena pensiun. Sehingga tadi betul apa yang disampaikan oleh Bu Kabid tadi, bahwa dampak adanya COVID-19 di Kota Magelang memang berdampak, tapi tidak signifikan. Kemudian yang dirumahkan, ya, tadi ada 360. Nah, tadi betul 60. Nah, ini setelah berjalannya COVID-19 sampai saat ini, untuk yang dirumahkan itu sudah dipekerjakan kembali. Nah, sampai saat ini untuk yang dirumahkan, ya, sesuai data yang ada di tempat kami sudah tidak ada. Ya, ini tambahan kondisi HI di Kota Magelang. Berarti secara pengaruh tidak terlalu berdampak ya pandemi, khususnya terhadap kondisi ketenaga kerjaan di Kota Magelang ini Pak Rohim dan Bu Eni ya? Iya, betul. Nah, ini karena berdasarkan data, berdasarkan kondisi yang masuk di tenaga kerja. Tapi dari pemerintah ya Kota Magelang selalu menghimbau, selalu memberikan edaran kepada pihak-pihak perusahaan, kepada mitra-mitra kami, baik pekerja lewat yang namanya SP, maupun lewat Apindo, maupun dari perusahaan langsung, semua informasi masalah penanganan COVID, ya, termasuk adanya pelindungan tenaga kerja, itu selalu kami bergandengan, selalu kami beritahukan kepada teman-teman kami yang ada di perusahaan, baik penerima maupun pemberi. Seperti itu, Pak. Ini antisipasi yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang ini Pak Rohim ya? Iya, betul. Ya. Antisipasi lain Pak, mungkin meskipun ini Kota Magelang adalah kota jasa, tapi ke depan kita tidak tahu, mudah-mudahan semakin membaik, tapi tentu ada langkah-langkah antisipasi lain yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas Tenaga Kerja. Seperti apa? Selain tadi himbauan kepada kalangan pengusaha nih Pak Rohim. Ya, satu kebijakan pemerintah Kota Magelang, ya, samping adanya pencegahan masalah COVID, memberantas rantai pemutus COVID, ya itu sudah berjalan. Kemudian langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan COVID yang sudah terdampak, baik yang positif maupun yang reaktif, ya, itu di perusahaan selalu ya kita koordinasi dengan pihak-pihak perusahaan tentang penanganan dulu, ya. Penanganan bila mana di perusahaan itu ada karyawan maupun ada pemberi kerja yang terkena masalah COVID-19 untuk segera ditangani. Ditangani. Kemudian untuk pencegahannya, ya tadi kami tetap ya melaksanakan sesuai perintah baik dari pusat, ya, dari provinsi, gubernur, atau dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi maupun dari pemerintah kota yang selalu yaitu menekankan, selalu mendorong kami semua OPD harus menyempuyung kegiatan bagaimana mengatasi masalah COVID ini. Memang untuk masalah di perusahaan ya kami sifatnya hanya mendorong, mendukung supaya di perusahaan itu masalah protokol kesehatan itu tetap ya dijalankan. Kemudian masalah pelindungan tenaga kerja kami merujuk pada pusat dari kementerian, yaitu adanya pelindungan baik tenaga kerja maupun pemberi kerja supaya kelangsungan berusaha tetap jalan. Kemudian hak-hak daripada pekerja itu tetap terlindungi. Ya. Jadi itu yang menjadi rujukan kami dalam menangani HI yang ada di Kota Magelang. Walaupun dari provinsi, dari Pak Gub maupun dari Pak Wali juga memberikan, yaitu dorongan, memberikan arahan-arahan kepada kami
bagaimana penanganan yang terbaik bagi teman-teman kami yang di perusahaan, baik pekerjanya maupun pemberi kerjanya. Seperti itu, Pak. Nah, luar biasa ini ya, antisipasi dan penanganan yang dilakukan oleh teman-teman Dinas Tenaga Kerja. Saya juga mengundang Pak Budi, pemilik atau owner Omah Budi dan Warung Budi, tapi sepertinya belum tersambung. Saya buka kesempatan untuk berdiskusi. Saya ke Mas Lukman ini. Selamat pagi, Mas Lukman. Selamat pagi, Mas Sulis. Nah, apa kabar, Mas Lukman? Alhamdulillah baik. Ya, ini silakan Mas Lukman. Apa yang ingin ditanyakan atau mau disampaikan, didiskusikan pada tema kita pagi ini, bangkit dari pandemi ini, Mas Lukman. Mungkin dari penanganan lah dari Dinas Tenaga Kerja terhadap orang yang terputus kontraknya itu bagaimana langkah yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, mungkin seperti itu. Oke, itu aja Mas Lukman. Iya, mungkin itu aja dulu. Makasih. Mana nih Pak Rokim atau Bu Eni nih pertanyaannya? Ya, ini nanti masalah ya. Ini penanganan ya, yang terdampak COVID-19, baik yang bekerja, tadi Bapak sudah sampaikan, maupun yang ter-PHK atau yang masih nganggur atau penjaga. Ya. Ini dari Pemerintah Kota Magelang dalam menangani teman-teman kami yang kena dampak tadi, itu untuk HI jelas tadi kesampaikan itu, untuk pencakernya atau penganggurnya, itu ada penanganan lewat pelatihan. Dan pelatihan tentunya nanti lebih banyak akan disampaikan oleh Ibu sebelah kami, Bu Eni. Monggo ini. Bu Eni, monggo Bu Eni. Menanggapi tadi apa yang disampaikan Mas Lukman ya, terkait sejauh mana peran dari Disnaker untuk teman-teman yang ter-PHK. Sebenarnya untuk program dari Disnaker sendiri ada kami ada pelatihan kewirausahaan yang bertujuan untuk menekan dampak dari COVID-19, terutama untuk teman-teman yang ter-PHK atau dirumahkan, ataupun teman-teman pengangguran dan pencakar. Tujuan dari pelatihan kewirausahaan salah satunya adalah untuk membekali teman-teman tadi agar mereka punya ilmu atau wawasan nanti setelah mengikuti pelatihan, mereka bisa berwirausaha sendiri. Di pelatihan kami kemarin kebetulan yang kami laksanakan di 2020 itu ada 5 pelatihan. Ada 6 pelatihan nih. Ada pelatihan barbershop, barista, kemudian desain grafis, spa, kemudian ada satu lagi servis HP. Pemilihan pelatihan ini memang kami pilih yang sesuai dengan kondisi yang saat ini. Yang kira-kira yang bagaimana jika teman-teman nanti setelah mengikuti pelatihan langsung mereka bisa berwirausaha sendiri. Mungkin yang bisa dilaksanakan sama pemerintah Kota Magelang. Satu lagi untuk di kita juga ada kegiatan padat karya. Padat karya juga salah satu tujuannya juga untuk meningkatkan penghasilan bagi masyarakat yang terdampak. Karena apa? Karena di kami juga di situ juga ada di 7 titik lokasi yang tersebar di 17 kelurahan. Baik, ini terima kasih Pak Rokim. Saya ke Pak Budi, ini sudah tersambung. Pak Safia Budi Yuwono, owner Omah Budi dan Warung Budi. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar Pak Budi? Nah, volumenya bisa di-on-kan. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Alhamdulillah, kabar saya sehat walafiat. Sehat ini Pak Budi ya, cerah ini Pak Budi ya. Sepertinya di belakang hijau, ini di belakangnya Pak Budi. Pohon. Pak Budi, seperti kita tahu pariwisata, hotel juga termasuk resto ini yang paling terdampak akibat pandemi. Mungkin bisa diceritakan Pak Budi apa yang Anda alami saat awal pandemi pada sektor yang Pak Budi geluti selama ini. Oke. Kita kembali kepada lampau tanggal 15 Maret 2020. Itu kami dari pihak pelaku wisata untuk khususnya akomodasi mengalami satu malapetaka. Seluruh pesanan-pesanan kamar dibatalkan, baik dari wisata mancanegara dan para
tamu-tamu domestik. Itu yang menjadi titik di mana kita harus melakukan sesuatu. Itu ibaratnya kapal. Yeah. Kapal kita bisa tenggelam kalau kita tidak berbuat sesuatu. Yeah. Jadi pada waktu itu merupakan masa-masa kritikal, tanggal-tanggal 15 sampai dengan akhir bulan, yang memang kami sebagai pelaku usaha secara swasta, apa yang harus kami lakukan? Pada saat itu, memang kita harus berpikir keras apa, dan memang tidak ada pemasukan. Yeah. Dan pada waktu itu mulai kampung-kampung ditutup semua, dan sangat sedih saya waktu itu. Apa yang bisa saya lakukan? Saya mulai pada tanggal 15 April, sebelum hari raya, saya mendapat ide. Apa yang bisa saya lakukan adalah menjual makanan dalam bentuk kemasan dalam rantang. Oh. Itu konsep saya, karena kembali lagi ke konsep kepada leluhur-leluhur kami, mungkin dalam anak-anak milenial selalu mengatakan sekarang kemasan bentuknya adalah box. Kertas. Yeah. Saya ingat, I think kita harus kembali kepada originality daripada budaya kita. Saya ingin mengembalikan dalam kondisi yang sulit, kita tetap harus bersilaturahmi. Rantang merupakan simbolisasi daripada silaturahmi. Pada waktu saya kecil, orang tua saya, nenek saya, kakek saya, kita selalu pergi dengan membawa rantang. Untuk anak-anak milenial mungkin dia akan malu membawa rantang. Pada waktu itulah yang saya mengatakan, kita have to do something, sesuatu bentuknya makanan. Yeah. Mulainya bagaimana? Mulainya pada waktu itu kami memang benar-benar tidak ada income. Kebetulan staf-staf kami kan di desa ya. Yeah. Itu kita masing-masing ada yang punya daun singkong, ada yang punya bahan yang sifatnya dari kebun. Dan itulah kita menikmati bersama sambil saya memberikan motivasi. Saat ini kita semua susah. Yeah. Yang kita punya adalah semangat. Dan kita harus yakin kepada semesta, Allah, bahwa kita harus berjalan tetap di koridor. Yeah. Tidak boleh, ibaratnya bahasa Jawanya nggak boleh ngelokro. Yeah. Kita harus semangat. Semangat number one. Kedua dengan doa. Jadi hari itu juga pelan-pelan, mungkin pada waktu itu orang-orang berpikir, saya sebagai pengusaha hotel menjual rantang, itu kesannya aneh. Karena mereka menganggap itu bukan pekerjaan hotel. Yeah. Jadi saya bilang, saat ini saya punya semangat dan saya nggak boleh malu. Yeah. Karena apapun yang kita kerjakan demi menyelamatkan kapal saya. Bagaimana caranya? Yaitu we have to do something. Kita harus melakukan sesuatu. Bapak-bapak, sebentar, saya agak pindah. Ini mulai panas, Pak. Sebentar. Saya duduk sebentar, kembali sebentar. Mungkin bisa sekalian berjemur juga nih, Pak. Nah, jelas Supaya Pak ada ya. jam 10 ya. Udah mau siang ini, berjemur. Iya. Dan waktu itu saya dengan tekun, dan memang waktu itu Ramadan dan Oh, ini sambungannya terganggu ini ya dengan Bapak Budi. Pak Budi ya. Itu dalam pengantaran. Untuk di kota mungkin biasa. Kalau saya kan di dusun Pak saya, bukan di kota. Jadi saya bersyukur selingkaran Kabupaten Magelang waktu itu saya bisa memberikan layanan, dan itu pun dengan keyakinan saya harus semangatnya itu. Yeah. Alhamdulillah waktu jalan yang di luar Halo Pak Budi. Pak, ya, ada gangguan dengan sambungannya Pak Budi.
Kita nunggu ya, menarik nih ceritanya. Pak Budi bangkit dari pandemi, awal-awal pandemi bahkan sama sekali tidak ada pemasukan. Pak Budi, mohon maaf ini, ya. Halo Pak Budi. Ya, oh, ya. Itu Pak. Oke, Pak Budi tadi sempat terpotong, sempat hilang ini Pak Budi. Gambarnya dan suaranya Pak Budi. Mungkin bisa cari lokasi yang enggak stabil ya sinyalnya ya. Saya ke, oke, ini sudah tersambung kembali. Ya. Oke Pak. Oke, Pak Budi. Bisa dilanjut Pak ceritanya Pak Budi. Silakan. Jadi memang tujuan utama saya bagaimana kapal saya tetap bisa berlayar tanpa harus tenggelam dan menyelamatkan kapal ini. Tujuan utama adalah bertahan hidup sampai dengan saat ini dengan tetap kepala positif, semangat. Kembali lagi kita perlu pasrah sama Allah, bahwa Allah sayang sama kita, kalau kita juga selalu yakin COVID ada Pak ya, tapi kan kita tetap harus yakin dan kita harus tetap semangat. Saya hanya bisa memberikan motivasi kepada teman-teman untuk tetap yakin apa yang kita lakukan memang sesuatu yang positif. Dan pesan saya lebih kepada apa yang kita lakukan manfaat untuk kita dan orang-orang di sekeliling kita. Tidak untuk kita sendiri. Inilah waktunya kita bergotong royong, saling bahu-membahu. Kurang lebih gitu, Pak. Nah, semua pertanyaan saya yang sudah disiapkan ini sudah dijawab semua sama Pak Budi ini. Jadi Pak Budi kalau di awal-awal COVID, momen Ramadan dan Lebaran itu jadi ini ya Pak ya, momen bangkit ya Pak Budi ya. Betul, betul. Bisa diceritakan waktu itu awal pesanan catering hantaran lah Pak Budi ya, saya sebutnya hantaran ya Pak ya, pakai rantang. Itu berapa Pak Budi? Harganya waktu itu 60.000 untuk 5 orang. Untuk jadi 5 per orang. orang. Itu yang pesen waktu itu berapa Pak Budi? Masih ingat awal orang pesan itu berapa warga atau konsumen itu yang pesan? Katakan. Kan masih sampai saat ini alhamdulillah saya masih berjalan konsisten Pak. Cuman memang saat ini kan harga mulai merangkak. Harga saya sedikit berubah. Untuk 5 orang porsi saya 75.000. Jadi harga tidak lebih dari 15.000. Awalnya berapa Pak Budi waktu awal-awal mencetuskan ide rantang makanan itu yang pesan berapa orang itu Pak Budi? Rata-rata sekitar pertama mulai ya Pak. Pertama mulai, ya. 5 sampai 8 customer. Dan itu pun dari mulut ke mulut akhirnya orang memang pada waktu itu ingin memesan dikirim. Dan kami lakukan pengiriman gratis, dikirim langsung ke alamat masing-masing. Oke. Sekarang masih dijalankan? Alhamdulillah sampai hari ini tetap masih berjalan, malah lebih kepada pada waktu itu konsepnya adalah delivery ya Pak. Ya. Dan sekarang ini banyak beberapa tamu yang datang dari Semarang, contohnya dari Temanggung, dari Ungaran. Itu datang kemari karena mereka ingin tahu tempatnya seperti apa. Dan tetap masih berjalan sampai hari ini alhamdulillah. Penutup akhir tahun ini juga saya sudah ada beberapa pesanan-pesanan untuk dikirim keluar kota. Ya. Termasuk orang-orang di Magelang yang tadinya saya kurang mengenal mereka, sekarang bolonya saya banyak Pak di Magelang, gara-gara makanan rantang. Wah, ini hikmah pandemi salah satunya menambah bolo ini Pak ya, sama konsumen ya Pak Budi ya. Ya. Oke, luar biasa ini kiat dan juga inspirasinya Pak Budi. Saya juga membuka ruang diskusi. Saya menyapa Mbak Ima. Saya ke Mbak Ima dulu. Selamat pagi Mbak Ima. Ya. Selamat pagi Mas Sulis, apa kabarnya? Sehat? Kabar baik. Mbak Ima ini selaku apa ini Mbak Ima ini? Ini saya sebagai warga sekaligus ibu rumah tangga Mas. Warga Magelang ya. Oke. Iya. Tadi setelah mendengar penjelasan dari Disnaker Trans dan juga pengusaha rumah makan Pak Budi, apa yang disampaikan atau yang ingin ditanyakan ini Mbak Ima? Silakan Mbak Ima. Baik.
Selamat pagi, selamat siang ya, karena udah siang di Snaker Kota Magelang. Bapak, Ibu, kami ingin bertanya, untuk kemarin kan tadi ada pelatihannya. Untuk pelatihan itu ditujukan untuk semua penduduk warga di Kota Magelang atau dengan syarat tertentu ya, Bu ya. Terima kasih. Itu aja Mbak Ima. Oke Mbak Ima, terima kasih. Bu Ima ini. Iya. Nah ini saya ke Disnaker Trans dulu ini Pak Budi ya, ke Ibu Eni dan Pak Rohim, monggo. Ini pelatihannya ditujukan kepada siapa saja ini? Pak Rohim atau Bu Eni ini, monggo. Pelatihan yang kami adakan, yang diadakan oleh Disnaker Kota Magelang, itu terkhusus untuk masyarakat Kota Magelang. Di masa pandemi ini, memang kami fokuskan yang pertama kepada teman-teman yang ter-PHK atau dirumahkan. Kemudian pencari kerja dan pengangguran. Peserta yang ikut, yang kemarin memang waktu kita mengadakan pelatihan kewirausahaan program pemulihan ekonomi itu sangat banyak, sangat banyak. Karena apa? Karena teman-teman yang terdampak itu memang banyak. Namun begitu kita adakan seleksi siapa-siapa nanti yang bisa ikut di pelatihan kewirausahaan tersebut. Tetap diseleksi ya Bu Eni? Iya, kami melalui proses seleksi. Okay. Yang pertama nilai tertinggi adalah untuk teman-teman yang ter-PHK dan dirumahkan. Oke, itu yang tertinggi. Iya, poin tertinggi, prioritas seperti itu. Syarat lain Bu Eni yang mesti dipenuhi? Syarat lain KTP Kota Magelang. KTP Kota Magelang. Luar Magelang berarti nggak bisa ya? Iya. Karena ini kan anggaran sumber dananya kan adalah dari APBD Kota Magelang. Gitu. Nih, semua bisa nih Mbak Ima. Ada yang mau ditanyakan lagi Mbak Ima? Sudah cukup Mas Sulis, terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih Disnaker Kota Magelang. Sama-sama. Monggo bisa dimanfaatkan. Saya ini pesertanya banyak ibu-ibu dan mbak-mbak ini. Saya ke Ibu Lis dulu. Selamat pagi jelang siang ini, Ibu Lis. Ya. Bu Lis, selamat pagi. Iya, pagi Mas Sulis. Nah, apa kabar, Bu Lis? Nah, ini senyumnya itu loh ya. Ini. Silakan, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, Bu Lis? Oh iya, saya mau tanya sama Pak Budi ya, Mas Sulis ya. Ya, Pak Budinya. Ya. Pak Budi, bagaimana dengan, saya mendengar cerita paparan Pak Budi tadi juga luar biasa gitu ya. Terus bagaimana dengan karyawan-karyawannya Pak Budi selama ini? Maksudnya dengan adanya pandemi semacam itu, terus karyawannya Pak Budi apakah ada yang dirumahkan atau tetap bekerja di tempat usahanya Pak Budi gitu. Terus program-programnya Pak Budi sampai sekarang ini masih terus akan dijalankan sampai nanti pandemi berakhir kayak gitu, atau ini hanya pada saat pandemi gitu. Itu Mas Sulis. Terima kasih Pak Budi. Pak Budi. Ya, Pak Budi. Terima kasih. Ya, silakan Pak Budi. Bu Lis, pada waktu itu kami tetap harus bertahan dengan jumlah karyawan yang ada, dan kami semua memang harus fokus bagaimana kita bisa selamat sampai akhir bulan. Dengan waktu berjalan, kembali lagi, ini kembali kepada individual masing-masing, karena konsep saya waktu itu, apapun yang terjadi dengan kita semua, ini adalah master reset daripada semesta. Kita harus berubah cara berpikirnya, harus berubah cara melakukan strategi ke depan. Yang kesulitannya, saya yakin semua kita, belum tentu semua orang bisa menerima dengan perubahan-perubahan. Termasuk sampai saat ini, perubahan ini sangat drastis. Bukan hanya di Indonesia, tapi di mancanegara. Seluruh dunia. Jadi, kembali kepada individual masing-masing, saya selalu memberikan semangat, kita harus bertahan. Kita harus bertahan, harus sabar, harus ikhlas. Ini terlepas daripada apakah mereka staf saya atau bukan, kita semua harus melakukan master reset dalam cara berpikir, dalam cara mengerjakan ke depan. Saya punya keyakinan,
apa yang terjadi dengan sekarang ini, yang kemarin sudah tidak ada. Dan saya sudah antisipasi ke depan seperti ini loh. Mari kita bersama-sama saling bahu-membahu, gotong royong untuk bisa melakukan perubahan-perubahan baik dalam strategi, eksekusi, dan cara kita bersikap. Dan saya tidak ingin tim saya ngelokro. Tapi kembali lagi, inilah saya menyerahkan kepada seleksi alam. Ada sebagian staf-staf saya ingin minta istirahat. Jadi bukan saya mengistirahatkan. Saya menyetujui, silahkan. Mungkin saat ini ada sektor lain yang mungkin lebih bermanfaat untuk dia bisa survive dalam hidupnya. Ada beberapa hal, kita ngambil contoh. Pariwisata semua mati pada waktu itu. Jangan kita bermimpi pariwisata, oh sebentar lagi. Kita pun nggak tahu sampai kapan. Tapi bukan berarti kita nyerah. Justru disinilah kita melakukan persiapan-persiapan untuk menjelang masa akan datang. Tetap dengan mengacu pada protokol kesehatan. Itu tema saya. Tapi kembali lagi, saya tidak bisa menahan kalau memang mereka harus istirahat. Bukan dari saya, tapi dari mereka. Nah, ini juga ada kaitannya mungkin dengan bantuan-bantuan yang dilakukan oleh pemerintah. Mungkin lebih baik mereka fokus dengan satu kegiatan, melakukan satu kegiatan yang bisa menghasilkan sesuatu untuk mereka. Baik, saya tetap akan support mereka. Tapi nanti pada waktu kita normal, pasti mereka kembali lagi. Jadi saat ini saya belum normal, tapi untuk warung makan saya normal, tapi lebih ke arah delivery. Jadi memang untuk saat ini kami tidak mengundang orang datang berkerumun ke sini karena lebih aman tetap delivery. Tapi ada beberapa customer yang ingin datang, ya silahkan, dan kami juga sudah menyiapkan secara standar protokoler, jadi tempat-tempatnya pun kami pisah-pisah. Kebetulan saya berada di tengah hutan kecil, jadi di alam. Jadi oksigennya juga luar biasa, jadi saya pisah-pisah supaya mereka merasa nyaman. Dan itulah yang saya lakukan. Untuk staf saat ini, saya ada 5 orang. Sebelumnya saya ada sekitar 8 orang. Jadi beberapa yang istirahat, tetap boleh. Tapi kalau nanti kadang-kadang saya ada kegiatan yang sibuk dengan penginapan, saya panggil. Tapi saat ini tetap saya menjaga tali silaturahmi dengan mereka dengan baik. Kurang lebih itu, Mbak Lis, mengenai staffing, saya inginnya mereka tetap terus. Tapi kembali lagi, alam berbicara lain. Ini yang namanya filternya alam. Gitu. Kalau yang tadi program yang dijalankan Pak Budi seperti rantangan itu apakah nanti akan tetap dijalankan meskipun pandemi berakhir? Tetap ya? Tetap, karena itulah bagian daripada saya back to nature, kembali ke alam, bahwa saya tidak pernah malu mengirim dengan rantang. Karena itu adalah zamannya mbah-mbah buyut saya, mereka melakukan itu pada waktu itu ya. Tapi saat ini dengan zaman modern, jangan pernah kita melupakan. Saya setuju dengan modernisasi, tapi tidak boleh lupa dengan budaya-budaya kita pada saat itu. Dan sekarang bukan rantang aja Pak, dan saya melakukan sekarang pengiriman luar kota itu dengan besek. Besek adalah bagian daripada program saya, ingin mengangkat bahwa masyarakat itu yang punya besek kan biasanya hanya untuk orang-orang tertentu. Alhamdulillah banyak teman-teman terinspirasi besek menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kebutuhan besek kita itu bisa dalam 1 bulan sekitar 30-40 kodi. Artinya insya Allah berguna juga untuk para pengrajin besek di Magelang. Karena seperti kemarin, karena musim hujan, mereka nggak punya supply. Jadi saya sangat berterima kasih dengan pengrajin yang semoga
manfaat juga kepada para pengrajin-pengrajin besek, terus juga para pedagang-pedagang daun pisang, yang menjadi ikon saya adalah itu Pak, tradisional tapi modern. Oke, baik, luar biasa ini ya. Oke, ini cukup menjawab pertanyaan Ibu Lis. Ya, terasa ini sudah hampir 30 menit ini kita berdiskusi dan ngobrol langit di tengah pandemi. Mbak Lis cukup jelas ya, cukup puas ya dengan jawaban Pak Budi ya. Nah ini sebelum kita tutup diskusi kita pada hari ini, mungkin kita akan foto bersama dulu Mas. Oke ya, kita foto bersama dulu ya. Mungkin disantai dulu untuk para peserta diskusi via Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Bisa dipandu Mas HP? Ya, monggo. Satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rokim, Ibu Eni, Pak Budi, juga para peserta diskusi. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktu pada kesempatan kali ini. Semoga perbincangan kita bisa menjadi inspirasi bagi kita. Amin. Demikian, terima kasih. Selamat siang, salam sehat untuk kita.